Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang aku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita Jemaat Minggu 20 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8.00 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model kedua versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha Buntok bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan. Dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua diakon, bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan. Gedung gereja tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 8.00 WIB akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 186 tahun Pekabaran Injil GKI.
Ibadah dapat diikuti oleh seluruh warga jemaat GKI Maranatha Buntok di rumahnya masing-masing melalui siaran TV kabel, YouTube GKI Maranatha Buntok, dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Sedangkan ibadah tatap muka langsung di gereja ditiadakan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan Pendeta Pelayanan, Pendeta Sedra Muga, Liturgus Bapak Beni Mahar STMM MT. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu 20 Juni 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita bersama-sama angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan yang kelima, Meski Tak Layak Diriku. Jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Untuk menyambut potum dan salam, kita mengangkat pujian dari nyanyian NKB nomor 10, bait yang pertama dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap
rindukan dosaku rai, Yesusku datanglah. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita laksanakan bersahut-sahutan. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa, dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan dengan perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan.
betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sambut pemejaan Alkitab. Kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 198 bait yang pertama. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada kesempatan ini, oleh karena kasih kemurahan dan perkenanan Tuhan, kami boleh mengikuti peribadahan ini, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin roh yang sama hadir menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami bersama-sama mau belajar menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kami sadarkan keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon, tuntunlah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kami terus berkenan, berpaut di dalam Tuhan. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Bacaan kita yang kedua diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 29 dengan perikopnas Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya,
malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, mau mengingat dan mengajarkan kita agar kita selalu terus hidup berpengharapan di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab dari bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diceritakan dalam nas kita ini, kalau kita baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-43 itu, bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan terkhusus dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini lebih menekankan cerita tentang penyembuhan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dikatakan dalam nas ini ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Jadi di sini kita melihat bahwa ia telah melakukan segala upaya bagaimana ia kiranya dapat sembuh dari penyakit pendarahannya yang sudah ia alami selama 12 tahun. Tentu tidak mudah baginya untuk menghadapi pergumulan yang begitu hebat yang sedang ia rasakan dan alami. Ia diibaratkan sebagai orang yang terbuang oleh karena penyakit ini. Tetapi diceritakan dalam nas ini, setelah ia mendengar tentang Yesus, ia datang dan mendekati bersama dengan kerumunan orang banyak itu, dan ia punya keberanian iman, dikatakan dalam nas ini. Ketika Yesus mengikuti dari belakang, ia menjamah jubah Yesus. Sebab ia katakan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi sungguh luar biasa kita melihat bagaimana keberanian iman seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dan karena keberanian imannya inilah kita lihat dalam nas ini, ketika ia mengatakan asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Lalu ayat 29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi di sini kita melihat bahwa dinyatakan kepada kita bahwa sekalipun segala upaya yang telah dilakukan sepertinya tidak memberikan harapan seperti yang dia kehendaki, yang tentu sebagai manusia bisa merasa kecewa dan putus asa. Tapi setelah ia datang kepada Yesus dengan keyakinan, dengan pengharapan yang begitu luar biasa, ia meyakini bahwa asal ia menjamah jubah Yesus ia akan sembuh. Dan dikatakan saat ini ia sungguh-sungguh sembuh. Jadi di dalam Yesus kita melihat bahwa persoalan, masalah yang begitu besar, begitu luar biasa yang ia hadapi,
dapat diatasi. Sehingga ia tidak lagi menjadi orang yang terbuang dalam tanda petik. Ia beroleh kesembuhan, ia mampu bersosialisasi dengan orang-orang. Karena dikatakan oleh Yesus, oleh karena imannya, ia diselamatkan dan penyakitnya sembuh. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, tentu nas ini tidak hanya menekankan mujizat kesembuhan. Kalau itu memang juga bukanlah hal yang mustahil kalau Tuhan menghendaki. Tetapi yang lebih dari itu ialah Tuhan mau mengajarkan kepada kita, karena kita ini tidak seorang pun yang tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan, bahkan punya masa lalu yang barangkali membuat kita tidak mampu hadir bagaimana seharusnya kita hadir sebagai suatu pribadi di tengah-tengah kehidupan bersama, terlebih di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak kelemahan-kelemahan kita, ada banyak kesalahan-kesalahan kita, ada banyak dosa-dosa kita. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil baginya untuk mengampuni, untuk menyelamatkan kita, mentahirkan kita, menguduskan kita, sehingga kita menjadi orang yang layak, menjadi milik kepunyaannya, hidup bersama sebagaimana orang-orang lain di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi kita bisa belajar dari nas ini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ini sungguh Allah yang berkuasa, dan kuasanya adalah kuasa untuk mengasihi, untuk menyelamatkan. Kalau kita baca secara keseluruhan dari nas ini, bagaimana juga pergumulan Jairus, seorang kepala rumah ibadat, anaknya dikatakan hampir mati dalam keadaan kritis, dan memang diberitahukan dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah, anak ini sudah meninggal. Tapi Yesus tegaskan kepada Jairus, jangan takut. Dan akhirnya kita tahu dalam cerita itu bahwa anak ini tidak mati, anak ini bangkit dan sembuh. Jadi Tuhan mampu mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu apa saja persoalan kita, masalah kita pertaruhkan di dalam Tuhan. Dan kita belajar dari nas ini bagaimana keberanian percaya yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Biarlah ini menjadi teladan bagi kita dalam kita mengikuti Yesus, sehingga kita tidak pernah merasa kecewa apalagi putus asa, sekalipun pergumulan kita begitu hebat, begitu luar biasa, termasuk kita dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan yang mempunyai segala-galanya, Ia akan melakukan yang terbaik buat kehidupan kita, asalkan kita sungguh-sungguh sebagaimana perempuan ini yang sakit selama 12 tahun ini, juga Jairus ini, bagaimana keberanian iman mereka kepada Yesus. Terlebih perempuan ini mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terbukti, ia sembuh. Jadi asal kita sungguh-sungguh percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena melewati kebenaran firman-Mu, Engkau menguatkan kami, menghibur kami. Karena kami sadar dalam hidup ini ada banyak kelemahan-kelemahan kami, ada banyak kesalahan-kesalahan dan dosa kami yang sesungguhnya kami tidak layak menjadi orang yang beroleh bagian di dalam Tuhan. Tetapi kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa diatasi, karena kuasa Tuhan Yesus melebihi segala kuasa yang lain. Entah kami bergumul dengan penyakit-penyakit yang kami alami, entah kami bergumul dengan segala macam persoalan, pergumulan, entah masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah relasi, apapun masalah kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya, meyakini bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi dan mengatasinya di dalam Tuhan,
Tuhan pasti menolong dan beri kami yang terbaik dalam hidup ini. Terlebih pergumulan kami bersama sebagai umat manusia. Terdekat kali kami juga sebagai umat-Mu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya ini semua Tuhan izinkan mengajarkan kami, agar kami sungguh-sungguh bagaimana kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bagaimana keberanian iman kami percaya bahwa Tuhan pada saat dan waktunya Tuhan akan mengakhiri pandemi COVID ini. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kami terus berhidup berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi tidak akan membuat kami menjadi kecewa, apalagi putus asa. Sebab kami tahu di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Tuhan Maha Kuasa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena itu kami menyerahkan santero kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami dalam masa depannya, dalam masa pendidikannya, dalam masa pertumbuhannya, kami percaya Tuhan menyertai memberkati mereka semua. Orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, yang mengalami ada banyak kelemahan baik fisik maupun psikis, Tuhan memelihara mereka dengan cinta kasih Tuhan, selalu memberikan ketenangan, kelegaan, sukacita, memberikan kekuatan dan kesehatan menikmati hidup ini. Mereka yang dalam keadaan sakit baik di rumah maupun di rumah sakit oleh berbagai macam penyakit, terlebih karena terinfeksi virus COVID-19 ini, kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati upaya perawatan pengobatan, memulihkan mereka semua sehingga mereka boleh kembali sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Mereka terus berpengharapan bahwa Tuhan berkuasa atas segala penyakit yang mereka alami. Bapa di surga, terima kasih mereka yang berduka cita karena harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan mereka sendiri. Tuhan menguatkan, menghibur mereka, memberikan pengharapan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan segala hal yang kami alami. Kami percaya Tuhan terus menolong, memampukan kami menghadapi dan mengatasinya. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, memberikan keberhasilan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini hingga hari ini. Terlebih lagi bagi mereka yang sepanjang minggu ini boleh mengingat dan bersyukuri akan hari ulang tahun mereka. Tuhan melengkapi sukacita dan syukur mereka di hadapan Tuhan. Demikian juga mereka yang mengingat dan bersyukuri akan hari ulang tahun pernikahan mereka, diberkatilah hidup dan kehidupan rumah tangga keluarga mereka di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami, Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan buat pelayanan yang kami jalani di tengah-tengah jemaat-Mu, dan terus di jemaat Maranatha ini tentu ada banyak kelemahan, keterbatasan, terus di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kami, sehingga masing-masing kami diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, kerinduan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Siapapun kami, baik tim pelayanan yang ada di dalam gereja ini, pun juga mereka yang menyiarkan, Tuhan memberkati kami semua. Kami juga menyerahkan keinginan kami bersama, terkhusus pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan, agar apa yang dikehendaki, agar COVID ini cepat berlalu. Tuhan menyertai dan memberkati. Terlebih Tuhan juga memelihara ikatan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dalam memelihara persatuan, kehidupan bersama dan masyarakat berbangsa dan negara. Kami serahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah ini, kiranya Tuhan menjaga, memelihara, berikan roh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di surga, berkenanlah Tuhan mendengar dan menyempurnakan akan seru doa kami ini, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian dari seksi pelayanan Bapa Majelis Jemaat Maranatha. Dipersilahkan. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berbunga. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa.
Kita masuk dalam persembahan dengan pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 153, bait yang pertama sampai persembahan syukur dikumpulkan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diiringi dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan